Saudara-saudaraku sekalian, kita berjumpa kembali di awal pekan minggu ini, 13 Juni 2022. Mari kita menyapa firman Tuhan, diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 60, Kisah Para Rasul 7 ayat 60, demikian bunyinya. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Saudara-saudaraku, renungan kita di awal pekan minggu ini, di hari Senin, bertajuk menyerahkan hidup pada Tuhan. Teks bacaan diambil dari Kisah Para Rasul 7, ayat 54-60. Tadi saya membacanya di ayat yang ke-60, yang menjadi intisari firman Tuhan. Saudara-saudaraku, menjadi pelayan Tuhan tampaknya sangat sederhana. Tetapi ketika kita menjalaninya, ternyata kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan. Bahkan seperti bacaan kita tadi, seorang yang melayani Tuhan, tetapi harus berurusan dengan mahkamah agung. Namanya Stefanus. Kalau di dalam bacaan kita, mulai ayat 54-60, Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan baru memberi judul, Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Saudara-saudaraku, pada awalnya gereja bertumbuh amat pesat. Bahkan pertumbuhannya, seiring dengan pertumbuhannya, gereja perlu meningkatkan pelayanannya. Rupa-rupanya, pelayanan waktu itu banyak meniru seperti jumlah murid Tuhan Yesus, yaitu 12 rasul setiap persekutuan. Jadi rasul yang 12 itu akan melayani segala yang berkaitan dengan pelayanan rohani dan jasmani. Tetapi seiring peningkatan pelayanannya, para rasul yang 12 itu tidak mampu lagi melayani seluruhnya. Karena itu para rasul dan juga jemaat perdana saat itu menyetujui untuk mengangkat pelayan dari jemaat biasa. Lalu mereka mengadakan sidang istimewa atau sidang umum jemaat dan ditetapkan 7 orang pelayan. Salah satu di antaranya adalah Stefanus. Saudara-saudara, Stefanus telah menyerahkan segenap hidupnya pada Tuhan. Dalam pelayanannya, Stefanus bukan saja melayani meja, tetapi juga ia dikaruniai kuasa menjadikan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang luar biasa. Pelayanan yang seperti ini memberi pertumbuhan yang amat luar biasa bagi persekutuan Kristen saat itu. Namun, inilah masalahnya, bahwa tidak semua orang senang menikmati pertumbuhan. Dan yang paling terjadi adalah ketidaksenangan atas pertumbuhan pelayanan Stefanus datang dari berbagai persekutuan itu sendiri. Beberapa umat pada saat itu mengadakan rekayasa. Mereka mengadakan percakapan dengan Stefanus. Lalu dari percakapan itu mereka menuduh bahwa Stefanus telah menghujat Musa dan Allah. Mereka kemudian menghasilkan beberapa tindakan,
di mana di antaranya mereka kemudian menghasut beberapa orang untuk mau memberi kesaksian. Dan dibuatlah kesaksian bahwa Stefanus memang sungguh-sungguh telah menghujat Tuhan dan Musa. Mereka kemudian membawa persoalan ini ke Mahkamah Agama. Stefanus diberi waktu untuk bersaksi dan menyatakan apologetika atau pembelaan. Tetapi karena yang terjadi hanyalah rekayasa, maka segala usaha yang diperbuat tidak ada manfaatnya. Baik ke pengadilan maupun juga dibawa sebuah persoalan yang direkayasa. Maka hasilnya sudah dapat diketahui, Stefanus akhirnya dibunuh. Bahkan kesaksian dan pembelaan yang dilakukan Stefanus membuat berang anggota Mahkamah Agama. Sesuai dengan hukum yang berlaku ketika itu, tuduhan yang dikenakan kepada Stefanus, maka ia dilempari bukan dengan kapas, tapi dengan batu. Namun sebelum dijatuhi hukuman, Stefanus yang penuh dengan kuasa Roh Kudus menatap ke langit dan ia mengalami suatu penglihatan bahwa Yesus yang dipercaya, Yesus yang diimaninya berdiri di sebelah kanan Allah. Penglihatan itu sangat dirasakan oleh Stefanus. Penglihatan itu begitu dekat. Tuhan Yesus yang diimaninya ternyata hadir dalam kehidupan yang penuh dengan pergulatan. Kesetiaan, ketaatan Stefanus tidak sia-sia. Tuhan Yesus ada, bahkan menyatakan diri bagi hambanya saat datang pergumulan. Tuhan Yesus juga selalu menyertai hamba yang setia kepadanya. Sekalipun Stefanus telah dilempari, tetapi ia masih mampu berdoa. Hamba Tuhan yang benar sesungguhnya bukanlah teruji ketika menikmati masa pelayanannya. Hamba Tuhan yang benar-benar adalah hamba Tuhan yang juga nampak pada akhir hidupnya. Filosofi hidupnya, itu yang dilakukan oleh Stefanus. Dan Stefanus membawanya dalam doa. Seperti di ayat yang ke-60, sebelum meninggal. Ya Tuhan Yesus, ini kalimat Stefanus. Terimalah rohku. Tuhan, janganlah janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Saudara-saudara, saat kita membaca renungan ini, kita bisa saja tertegun. Bahkan sebagai seorang pendeta atau pelayan, saya mungkin belum mampu berdoa seperti Stefanus. Dan ini sekarang menjadi pertanyaan buat kita. Apakah kita mampu berdoa di saat penderitaan yang luar biasa datang menghampiri kita? Dan memberikan pengampunan juga bagi orang yang membuat diri kita menderita. Saudara-saudara, Stefanus dalam bacaan renungan kita di awal pekan minggu ini memperlihatkan, menunjukkan dirinya adalah betul-betul hamba Tuhan yang taat dan setia. Kesetiaan dan ketaatan Stefanus diperbuat dan menghasilkan buahnya. Saudara-saudara, di saat itulah Saulus yang ikut menganiaya Stefanus kelak nantinya akan menjadi saksi dan iman Stefanus. Saulus bahkan bertobat dan namanya diganti menjadi Paulus.
Saudara-saudaraku, coba kita membaca, menghayati Mazmur 23 yang menyebutkan bahwa Tuhan adalah gembala. Di sini pengakuan di Mazmur 23 bukan sekedar membawa kita pada kehidupan yang menyenangkan menurut ukuran dunia, tetapi juga keberanian kita untuk menerima resiko. Ibarat sebagai konsekuensi kesetiaan kita pada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kesediaan Stefanus menghayati panggilannya, bahwa ia percaya Tuhan yang menuntun dan menguatkan dalam pelayanan Stefanus. Stefanus mengadakan mujizat dan tanda-tanda. Ini adalah nilai lebih yang dimiliki Stefanus. Tetapi saudara-saudara, kemampuan yang dimiliki bukan karena kehebatannya, tetapi semua oleh karena kuasa Tuhan, kuat kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri Stefanus. Saudara-saudara, dari Stefanus ini kita bisa belajar bagaimana penderitaan yang dialami Stefanus juga tetap dalam bimbingan Tuhan. Sehingga Stefanus dimampukan untuk mengucapkan doa pengampunan. Sebab menjadikan Tuhan sebagai gembala berarti kita percaya akan tuntunan Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, menyerahkan segenap hidup pada Tuhan. Menyerahkan hidup pada Tuhan. Ini berarti menjadi pelajaran buat kita. Kita sebagai warga gereja. Pertanyaannya adalah mengapa gereja sulit berkembang? Mengapa gereja jalan di tempat? Saudara, benar. Ada hambatan yang datang dari luar. Tetapi bukankah lebih utama dari dalam diri kita sendiri? Dari dalam gereja itu sendiri? Saudara-saudara, gereja seringkali berputar-putar dari satu tahun ke tahun yang berikutnya. Gereja tidak bisa bertumbuh. Kelengkapan dan struktur gereja memang cukup. Tetapi semua persembahan hanya untuk membiayai pelengkapan itu. Dan tidak dirasakan pada kemajuan. Fungsi gereja menjadi tidak tampak. Tak mengherankan karena di dalam persekutuan yang terjadi adalah perdebatan dan saling kritik. Bahkan membawa masalah gereja ke gelanggang pengadilan. Bukannya kita doakan. Saudara-saudaraku, jangan tanya siapa yang bersalah. Tetapi hendaklah semua menundukkan hati pada Tuhan. Mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bahwa setiap orang percaya mestinya menyerahkan segenap hidup pada Tuhan. Anggota persekutuan berdoa bagi para hambanya, mendukung para pelayan hambanya, sehingga para pelayan dimampukan melakukan pelayanannya dengan baik dan penuh sukacita. Sehingga hasilnya gereja bisa bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan di awal pekan minggu ini Tuhan. Biar kami terus seperti Stefanus. Punya keberanian oleh karena kami mengimani Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Sehingga kami penuh dengan kuasa Roh Kudus untuk menjalani tantangan hidup bersama keluarga kami hari ini Tuhan. Bimbing kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang diberikan untuk menjadi penghibur kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memohon dan bersyukur kepada-Mu.
Amin.